air besar atau kecil yang telah digunakan, agar baunya tidak mengganggu orang lain yang akan masuk ke kamar mandi. Jangan lupa dibersihkan. Jadi ketika kita buang air besar ataupun air kecil, jangan sesekali melihat bendanya tersebut, karena ada beberapa perkara yang menyebabkan nur di wajah kita ini dicabut sama Allah. Yang pertama, apabila kita tertawa terbahak-bahak. Orang yang tertawa terbahak-bahak, itu nur wajahnya dicabut sama Allah. Orang melihat orang tersebut nggak ada rasa nyaman. Kenapa? Karena nggak ada nur pada orang tersebut. Ya, kemudian ketika dia bermaksiat, lihat maksiat, lihat anaknya disorak, lihat ibu-ibu yang janda ataupun nggak janda, masya Allah, ini kan maksiat nih. Kalau kita pandang sehingga menimbulkan nafsu, itu pun dapat menghilangkan nur di wajah kita. Makanya orang-orang dahulu kenapa wajahnya putih-putih, kita lihat masya Allah ulama-ulama kita, karena mereka menjaga. Lihat kawan jenis menjaga, nggak terlalu dia lihat. Supaya apa? Supaya nur di wajahnya ini nggak dicabut sama Allah. Kalau model-model saya ini kan ada nur wajah. Lagi lebih umur, lagi ada kalau ini itu. Ya, yang satu lagi yang dapat menghilangkan nur wajah, apabila kita buang air besar ataupun kecil, kita lihat barang tersebut. Ini juga perkara yang dapat menghilangkan nur yang ada di wajah kita. Jadi caranya macam mana nih Ustaz? Kita kan BAB di depan umum ataupun di rumah. Kalau nggak kita lihat nanti tinggal ada bekasnya. Gimana cara? Boleh melihat. Siram dulu kira-kira udah. Intip lah kira-kira. Kadang-kadang jingga tengah mana? Nggak usah. Lihat kadang-kadang saja. Udah bersih udah aman. Ya, yang penting jangan dilihat-lihat. Kemudian ini adab selanjutnya, menutup pintu kamar mandi. Kita baik buang air besar ataupun buang air kecil, tutup kamar mandinya, pintunya. Jangan kita buka. Dan juga ketika kita buang air kecil ini jangan sampai berdiri. Ya, ketika buang air kecil jangan sesekali dengan cara berdiri. Kenapa? Karena orang yang kencing dalam keadaan berdiri, maka kencingnya itu nggak habis keluar. Yang pertama dia nggak mengikut cara Nabi. Yang kedua kencingnya itu nggak habis keluar. Yang ketiga, kalau kita kencing berdiri pasti dan pasti memang ada sisanya. Makanya ulun tuan pribadi kalau melihat ada orang yang kencing berdiri kemudian dia jadi imam, maka saya sholatnya mufaraqah, nggak mau sholat sama orang tersebut. Kenapa? Karena kesuciannya nggak terjamin. Orang yang kencing berdiri, itu kan kadang-kadang airnya terpercik kepada kita, balik lagi dia, biar deh si anak deh. Ya, kemudian efeknya orang yang sering kencing berdiri kena batu karang. Makanya orang perempuan ini kan dari kecil dibiasakan kencingnya jongkok ikut sunnah Nabi. Maka jarang mereka itu kena batu karang. Yang banyak saja laki-laki. Neo kan kadang-kadang klopri, neo DOB, pak takin yang buka libur sama. Kadang-kadang pak yang lebih jauh mungkin kena. Pak takin hilang ada apa mana pak deh. Masa-masa dulu. Tapi jangan lagi seperti itu. Karena syaitan la'natullah alaih ketika mendengar suara azan, maka tulang-tulangnya, urat-uratnya terputus-putus. Masya Allah, sakitnya luar biasa ya, macam mau sakaratul maut. Sehingga dia lari ke kamar mandi, lari ke WC. Kemudian mau tahu nggak siapa dokter spesialisnya yang dapat menyembuhkan syaitan bugar lagi daripada penyakitnya yang tulangnya sudah patah-patah, uratnya sudah putus-putus? Dokter spesialisnya yang paling ampuh adalah orang yang kencing dengan cara berdiri. Ya, Mbak. Orang yang kencing dengan cara berdiri, dialah dokter spesialis yang paling ampuh menyembuhkan penyakit si syaitan. Makanya jangan heran, orang yang kencing dengan cara berdiri ke masjid malas, kita ajak pengajian malas. Kenapa? Karena syaitan yang ada sama dia udah sehat, kuat lagi membawa dia. Ya, Mbak. Makanya jangan mau kita kencing dengan cara berdiri. Ini kadang-kadang kalau Pak ini kan tahu semuanya, sunnah kencing dengan cara duduk.
Tapi kenapa hampir di setiap musola, hampir di setiap masjid, kebanyakan tempat untuk buang air kecilnya berdiri dibuat seolah-olah di tempat kita nggak ada ustaz, nggak ada tengku yang mengajarkan bab tersebut. Ya, Mbak, mengapa demikian? Cobalah perhatikan. Ya, kalau bisa apa salahnya buat WC supaya semua orang bisa mengamalkan sunnah Nabi. Ya, Mbak. Dia dapat ahok bukan yang betul. Ya, dia tengok lugah dia. Ya, lugah dia untuk menghidupkan sunnah Nabi. Nah, kita jaga sama-sama. Memang untuk mengamalkan sunnah Nabi ini lebih-lebih di akhir zaman bagai menggenggam bara api. Kita genggam dia kuat-kuat terbakar tangan kita. Tapi kalau kita lepas, bara api tersebut akan padam, akan mati. Matinya di